Wah, bener-bener deh men, udaranya makin nggak enak di lokasi ini. Nah terus tuh temen gue kayak melihat yang aneh-aneh gitu loh. Nah setelah gue denger dia ngomong kayak gitu kan gue jadi makin parno ya nggak sih? Gue jadi makin parno. Abis itu gue tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin gue dari dasar jurang gitu loh, Sar. Itu kayak ngeliatin. Emang kelihatan? Ya kayak kerasa kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Terus yang bikin gue makin takut, temen gue yang satu lagi nih bilang dia tuh ngeliat cahaya kayak mata itu dari bawah jurang. Masa sih? Ya Allah beneran, ya itu dia. Cuman gue tuh di situ kayak memposisikan dia tuh gue jadi takut. Suasana kayak anunya siang, saya sering turunnya ke bawah, ya biasa aja sih mas. Kalau malam ini? Kalau malam ini baru yang pertama saya turun kalau malam. Gimana ya? Rasanya sih sedikit merinding di sini tadi karena lampunya masnya juga tadi kameranya mati juga. Gimana? Ya? Gimana tadi? Posisinya pas di sana tadi waktu mau ngerekam ke bawah, lampu kameranya agak mati hidup. Kalau dengar cerita dari orang-orang di sini, ada pengemudi mobil di sini, banyak yang cerita, banyak yang ngalamin juga. Contohnya? Contohnya kayak mobil-mobil di sini tuh ada yang cerita kadang parkir atau trouble di sini kan. Trouble mobilnya di sini tuh sering dia dengeran ada yang minta tolong di sini, ada yang nangis, jerit-jeritan di sini gitu. Makanya mobil yang trouble di sini semuanya sopir pada takut biasanya. Terus menurut Wahyu tuh yang nganterin gue, itu ada pengendara truk. Kenapa gue lagi cerita, lo bener-bener lo. Maaf. Lanjut. Ini gue ngobrol dari Rizal ya. Terus ya kata Wahyu nih, itu ada pengendara truk yang tiba-tiba keluar jalan, Zal. Dia tuh kayak melihat jalannya tuh kayak jadi kebelah dua gitu loh. Maksudnya kebelah dua tuh kayak nyabang gitu? Betul. Ya dulu sih ada orang yang ada kendaraan yang temu-temu masuk hutan gitu loh mas. Tahu-tahu masuk hutan. Ya terus ditanyain sopirnya kok bisa masuk hutan, tadi jalannya kan ke sini kok bisa ke sini gitu loh mas. Istilahnya kayak sama si penghuni alam gaib itu dipindah jalannya gitu loh. Si pandangan si sopir itu kayak dipindah gitu loh jalannya gitu. Jadi ada tahu-tahu pas masuk hutan. Banyak sekali misteri yang melatar belakangi keangkeran jurang tangis ini. Konon, pada zaman dahulu, ada seorang gadis yang diajak kekasihnya untuk bertemu di jurang ini. Tapi entah kenapa, sang kekasih tiba-tiba mendorong gadis cantik itu ke dalam jurang, hingga mengakibatkan gadis itu meninggal dunia. Jadi sejak itu, jurang tangis ini menjadi spot yang angker. Kabarnya, warga kerap mendengar suara jerit tangisan dari dalam jurang. Selain itu, ada sosok gaib yang kerap nampang di jembatan dan membuyarkan konsentrasi para pengendara. Menurut mitos lah yang beredar di masyarakat sini, banyak terdengar suara tangisan di sini. Perempuan atau apapun lah sering terdengar suara tangisan di sini banyak gitu. Makanya dinamakan jurang tangis. Katanya lagi nih yang lebih serem, karena merasa kesepian, arwah penasaran perempuan ini meminta teman untuk menemaninya di jurang itu. Tak jarang atau sering kali terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, yang katanya disebabkan sama cewek ini. Jadi arwah ini tuh sering mengecoh pengendara yang nggak konsen di jalan, terus kemudian membuat pengendara tersebut mengalami kecelakaan.
Wahyu mengatakan, setiap melintasi spot pengendara atau siapapun yang diharapkan memberi salam. Kedengarannya sih nggak masuk akal, tapi ya gue sih oke-oke aja. Toh setiap tempat kan pasti ada penghuninya. Gue pun melanjutkan penelusuran di tempat ini. Bener-bener modal nekat. Di bawah gue itu banyak banget batu-batuan yang lumayan gede, men. Gue harus jalan hati-hati supaya kaki gue tuh nggak nginjek batu yang gede, dan supaya kaki gue tuh nggak terkilir juga. Yang gue dengar, di dekat sini sering ada mobil, truk, dan kendaraan lain yang melintas di atas jurang. Lampu-lampu dari kendaraan itu sesekali menyorot gua yang lagi ada di jurang tangis ini. Set, terus tuh gua kayak berhenti gitu loh. Di depan tuh ada pohon yang lumayan gede. Itu usianya udah tua banget sih menurut gua. Karena dilihat dari ranting dan dahannya, itu tuh udah lebat banget. Terus pas gua di bawah pohon ini, gua tuh ngerasa merinding. Jadi gue ngerasa kayak dari atas itu ada yang ngeliatin gue. Jadi di atas pohon ini kayak ada yang ngeliatin gue. Nah, terus gue tuh kayak gue nggak tahu apa yang ngeliatin gue dari atas, itu makhluk apa gue nggak tahu sama sekali. Terus karena gue makin parno, ya udah gue cabut ya dari situ. Jadi gue cabut tuh dari pohon itu. Langkah gua makin dekat ke titik yang paling angker di jurang ini, men. Yaitu terowongan di jurang tangis ini. Gua melompat pelan di antara batu-batu supaya gua nggak jatuh. Anehnya, gua nggak tahu kenapa ya, terowongan ini tuh kayak spesial banget. Setiap gue ngedeketin terowongan ini, kayak ada aja gangguannya. Yang pertama tadi siang, waktu gue mau deketin terowongan ini, gue ngerasa ada angin kenceng banget yang seakan-akan nahan langkah kaki gue buat masuk ke terowongan ini. Terus yang kedua itu pas malam, waktu gua mau deketin terowongan ini, tiba-tiba hujan dan bikin jalanan tuh mulai licin. Gua ngerasa penunggu di terowongan jurang tangis ini kayak nolak keberadaan gua dan teman-teman gua. Tapi gua nggak nyerah gitu aja. Gua pun tetap melangkah ke depan buat ngebuktiin rasa penasaran gue selama ini, untuk membuktikan seberapa angker si lokasi ini. Gue pada akhirnya sampai di lubang terowongan yang angker ini. Wah, bener-bener deh, men. Udaranya makin nggak enak di lokasi ini. Padahal kalau sesuai nalar kan, kalau hujan kayak gini, ya harusnya kan udara tuh sejuk dan nggak pengap ya. Tapi yang gue rasain pas di dalam terowongan ini, itu rasanya bener-bener beda, men. Ternyata, men, yang bikin terowongan ini angker, itu suka terdengar suara nangis seorang perempuan dari terowongan ini. Ada juga banyak cerita yang membuat terowongan ini tuh makin angker. Jadi banyak warga sekitar yang mempercayai bahwa lokasi jurang angker ini seringkali dijadikan lokasi pembuangan korban-korban G30 SPKI. Dikatakan warga sekitar, arwah korban-korban yang meninggal secara tidak wajar ini itu dikuburkan secara tidak wajar juga, menyebabkan arwah mereka tuh jadi penasaran.
mereka sering bergentayangan di lokasi ini untuk mencari korban-korban yang lain. Nggak cuma berhenti di sini, men. Cerita yang beredar juga di lokasi ini seringkali dijadikan tempat pembuangan korban Petrus. Mereka pun ditembak oleh Petrus dan mayatnya dibuang ke jurang ini. Entah mana mitos yang benar, yang jelas semua cerita tentang lokasi jurang tangis ini benar-benar bikin gua takut dan trauma. Semakin gua ngelewatin terowongan ini, semakin gua jalan memasuki terowongan yang menyeramkan ini, makin tuh hati gua nggak enak. Sekarang malah makhluk astral ini mulai berani nunjukin eksistensi mereka. Yang gua rasain sih, ada banyak sosok yang menutupi ujung terowongan. Sampai-sampai ujung terowongan itu tuh bener-bener gak kelihatan. Kejadian ini makin ngebuat gue merinding dan ketakutan karena ngerasa energi astral di lokasi ini tuh makin kuat. Gua pun mencoba buat mengakhiri penelusuran gua dan membawa kenangan penelusuran gua ini sebagai kenangan mistis yang menegangkan. Terus gua dan teman-teman gua pun meninggalkan lokasi ini. Dan tak lama kemudian, hujan deras mengguyur alas Baluran. Gua nggak tahu ini pertanda apa, tapi yang pasti di jurang tangis, gua dan teman-teman gua telah diberi banyak tanda-tandanya. Lagian lu tuh gimana sih? Apa lagi, Neng? Ini cewek ditinggalin, gimana mau punya Refleks, Neng, pacar? refleks. Ya tapi tetep aja. Itu tau refleks. Iya, itu refleksnya penakut. Tapi ngomong-ngomong kalian nyari jodoh di sini emang kenapa sih kalian kesepian? Ya Sarah tuh. Enggak, tadi tuh cuman iseng kan gue. Daripada di dalam sama dia doang kan gimana gitu. Gue punya roti. Kan tahu nggak hewan itu hewan apa? Toke. Pernah lihat bentuknya kayak gimana? Pernah. Tapi katanya ya, Hah? kalau ada toke tuh kayak tanda-tandanya Yang gitu. jelas toke itu hewan malam yang kadang-kadang dia bikin suasana malam itu kadang-kadang jadi lebih spooky, itu aja sih. Iya, cuman katanya tanda-tandanya ada sesuatu juga. Lu mau nggak? Boy, please. Enggak, itu toke jatuh. Dia masih Kasian. jadi jatuh, Jan. Hah? Bisa Bener jadi. juga ya? Masa iya dia jatuh? Bisa jadi. Kan sepandai-pandainya tupai melompat, angin jatuh juga. Berarti toka juga di atas bisa jatuh juga. Enggak gitu logikanya.